Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa secara online bersama saya Pendeta Muda Yusuf Setiawan Butar-Butar. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap kita yang mendengarkan berita firman Tuhan pada saat ini. Ya, adapun isu yang akan kita bahas pada saat ini adalah sebuah isu yang terkait dengan kebesaran Allah atau kemuliaan Allah. Beberapa pertanyaan yang muncul dari isu ini kurang lebih seperti ini. Mengapa manusia harus menyembah Allah? Apakah Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah yang besar atau Allah yang mulia? Jika dia benar-benar besar atau mulia, mengapa kita harus menyembah dia? Apakah Tuhan menjadi mulia karena kita memuliakan dia? Sebelum lebih lanjut membahas tentang isu kebesaran Allah ini atau kemuliaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bercerita tentang pengalaman dalam beberapa minggu ini ketika saya melayani sepasang calon suami istri yang sedang mengikuti konseling pranikah. Pada suatu ketika pembahasan kami terkait dengan isu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi kami membahas dari kitab Kejadian, di mana ada tertulis di sana demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ketika kami membahas ayat demi ayat dan sampai kepada isu kejatuhan manusia ke dalam dosa, akhirnya sang mempelai pria ini bertanya kepada saya, "Pak, kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ditaruh Tuhan di Taman Eden? Andaikan pohon itu tidak ada, pasti manusia tidak jatuh ke dalam dosa." Nah, saya sedikit tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari laki-laki ini. Saya tahu pertanyaan dia ini pada dasarnya timbul dari sebuah kerinduan yang ingin agar kehidupan di alam semesta ini baik. Tidak seperti mungkin keadaan yang dia lihat pada saat sekarang ini, di mana-mana terjadi kekacauan. Dia melihat di sana sini ada sesuatu yang tidak beres. Nah, itulah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi dia bertanya begitu kepada saya, kenapa pohon pengetahuan yang baik itu ditaruh Tuhan? Andaikan Tuhan tidak taruh, pastilah manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, sembari saya tersenyum, sembari saya juga menjawab kepada dia demikian. Allah menciptakan manusia memiliki kehendak bebas. Kita tidak seperti robot yang memang sudah terprogram dari sononya untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, apabila dalam kehendak bebas kita manusia, kita memilih untuk taat, kita memilih untuk menyembah Tuhan, maka Allah akan sangat bersukacita apabila kita memilih untuk taat dan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita tidak seperti robot yang memang sudah terprogram dari sononya untuk memang diatur untuk taat atau menyembah Tuhan. Nah, demikianlah juga Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan memberikan kepada mereka kehendak bebas. Mereka bebas memilih untuk taat. Mereka bebas memilih untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran yang Tuhan arahkan kepada mereka. Tetapi ternyata dalam kehendak bebas dari Adam dan Hawa, mereka memilih untuk tidak taat. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kembali kepada pertanyaan dari calon mempelai pria tadi,
andai aja pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak ditaruh Tuhan, tidak ditempatkan Tuhan di Taman Eden, pasti mereka tidak jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah membuat manusia, menciptakan manusia memiliki kehendak bebas. Saya, saudara, memiliki kehendak bebas. Jika dalam kehendak bebasnya kita itu, kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah tahu misalnya hari ini adalah hari Minggu. Dalam kehendak bebasnya kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Betapa Tuhan disukakan atas pilihan kita itu, atas kehendak bebas kita yang memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita diberikan kehendak bebas untuk memilih untuk memuliakan nama Tuhan atau menyembah Tuhan, kita boleh dalam kehendak bebas kita memilih untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi ternyata dalam kehendak bebas kita itu kita memilih untuk menyembah Tuhan. Betapa Allah disukakan, betapa Allah bersuka cita atas keputusan atau pilihan hidup yang kita buat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah adalah pribadi. Allah bisa bersuka cita, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun saudara tidak bisa melihat Allah, tetapi pada dasarnya kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah merupakan pribadi. Dan Allah bisa bersuka cita. Jika kita melihat beberapa teks di Alkitab, di dalam Lukas 15 juga itu merupakan suatu gambaran tentang ada domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Dari situ kita bisa mendapatkan suatu gambaran bahwasannya Allah ketika melihat atau Allah dapat bersuka cita meskipun dia adalah roh yang tidak dapat kita lihat, tapi kita juga meyakini bahwasannya dia juga adalah pribadi yang dapat bersuka cita ketika dalam setiap keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, pilihan-pilihan hidup yang kita tentukan, kita memilih untuk tetap memuliakan Dia, kita memilih untuk tetap menyembah Dia atau taat kepada Dia. Allah bersuka cita. Bukankah kitab suci sendiri juga menggambarkan hal ini dengan jelas? Dalam Lukas 15 tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, kita dapat melihat di sana tertulis gembala yang kehilangan satu domba itu begitu bersuka cita ketika dia menemukan satu domba yang hilang itu. Atau pemilik dirham yang di mana dirhamnya hilang itu juga bersuka cita luar biasa ketika dirhamnya ditemukan. Nah, itu merupakan satu gambaran yang dapat menjelaskan bahwasannya Allah yang kita sembah adalah pribadi yang dapat bersuka cita. Namun, seringkali akhirnya karena Alkitab menggambarkan gambaran Allah yang sepertinya memiliki suasana hati seperti manusia, karena dia adalah pribadi, jadi seringkali mungkin manusia menggambarkan bahwasannya Allah yang kita sembah itu pribadinya seperti gambaran pribadi manusia yang suasana hatinya tak menentu, yang kadang mut-mutan, ya kadang kalau lagi senang bersuka cita, tetapi ya kadang dia juga cemburu, karena Alkitab juga menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Seringkali kita gagal menafsirkan atau menggambarkan Allah itu sendiri karena kita menggambarkan dia seperti gambaran perasaan atau pribadi manusia. Namun, meskipun Alkitab menggambarkan dia Allah yang bersuka cita, kita sebagai orang percaya jangan sampai mencoba mengartikan perasaan Allah sama seperti perasaan manusia,
yang suasana hatinya bisa berubah-ubah seketika. Bentar senang, bentar sedih, bentar lagi merasa cemburu, bentar lagi gak cemburu. Nah, ketika manusia dipuji atau namanya dibesarkan, sebagai contoh kita mengatakan kepada seseorang, wah hebat kamu, wah pintar kamu, maka ada kemungkinan ini yang terjadi pada diri manusia tersebut. Yang pertama, mungkin dia akan merasa bangga diri. Wah, siapa dulu? Gua gitu loh. Wah, saya hebat gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia akan merasa dia dikasihi atau dicintai oleh orang-orang yang memuji dia tersebut. Wah, dia jadi baperan begitu ya. Wah, ini orang kayaknya benar-benar peduli sama aku, benar-benar mengertiin aku gitu ya. Nah, sayangnya Allah tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah ketika kita katakan dia hebat, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa, maha kuasa seperti itu, maka itu tidak membuat Allah yang kita sembah itu menjadi Allah yang berbangga diri atau Allah yang wah saya mulia nih, wah menjadi semakin merasa diri semakin luar biasa, merasa diri menjadi semakin dahsyat atau semakin besar, semakin hebat. Kenapa? Karena dari sananya dia memang sudah maha besar gitu. Ketika kita mengatakan wah dia adalah Allah yang ajaib, dia Allah yang maha mulia, dia Allah yang maha kasih, ya bukan berarti akhirnya dia menjadi Allah yang baperan karena dipuja oleh manusia. Kenapa? Dia nggak menjadi Allah yang baperan yang merasa wah nih manusia ini benar-benar mengasihi aku, benar-benar mencintai aku. Dia nggak kekurangan kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak kekurangan kasih sayang. Kenapa? Karena dia adalah sumber kasih itu. Bahkan Alkitab menjelaskan dengan jelas Allah yang kita sembah adalah kasih. Dialah kasih itu. Jadi dia tidak kekurangan kasih. Dia bukan Allah yang baperan ketika kita memuji dia, ketika kita menyembah dia, terus dia merasa bahwasannya kita mengasihi dia, kita meninggikan dia jadi baper. Nggak begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yakin dan percayalah bahwasannya Allah yang kita sembah, Allah yang bersuka cita ketika kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyembah dia, ketika kita mengagungkan namanya, dia Allah yang bersuka cita. Tetapi sukacita yang dirasakan Allah jangan kita samakan seperti sukacita, seperti perasaan seorang manusia yang tidak sempurna. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Dari sananya dia sudah besar, dari sananya dia sudah mulia. Jika kita bertanya, mengapa kita harus menyembah dia? Kenapa Tuhan harus memerintahkan kita menyembah dia? Apakah apakah dengan menyembah dia akhirnya dia semakin dimuliakan? Allah sepertinya kurang mulia. Itu sebabnya dia ciptakan kita untuk memuliakan dia. Mungkin kita berpikir demikian, tetapi apakah benar seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus ketahui firman Tuhan mengatakan demikian dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari sononya dia memang sudah Tuhan. Bukan karena ada manusia yang menyembah dia makanya dia jadi Tuhan. Bukannya karena kita menyembah dia jadi mulia. Bukan karena kita mengagungkan dia menjadi Allah yang besar. Karena dari sononya dia memang Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha agung. Dia Allah yang maha mulia. Jadi mengapa timbul pertanyaan-pertanyaan seperti yang kita sebutkan di atas tadi?
Apakah Tuhan menjadi semakin besar jika kita sembah? Apakah Tuhan menjadi semakin mulia jika kita muliakan? Kenapa timbul pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu terjadi karena semata-mata kita terlalu menganggap Tuhan itu seperti manusia. Kita menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Saudara mungkin pernah dengar istilah Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Apa itu Allah yang transenden? Apa itu Allah yang imanen? Nah, kalau bahasa singkatnya Allah yang transenden dan imanen itu bahasa singkatnya adalah dia Allah yang jauh tapi dekat. Maksudnya gimana lagi nih ya? Dia jauh tapi dekat. Nah, Allah yang transenden itu, Allah yang jauh, maksudnya adalah dia adalah Allah yang tidak dapat dimengerti secara akal pikiran manusia pada dasarnya. Karena dia Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha mulia. Segala kemahaan itu ada kepada dia. Nah, secara pikiran kita tidak dapat menjangkau pikirannya Tuhan. Itu sebabnya dia Allah yang transenden, Allah yang jauh, sulit untuk dipahami secara akal pikiran manusia semata. Nah, tetapi dia adalah Allah yang imanen. Allah yang imanen ini maksudnya adalah dia Allah yang dekat. Kenapa dia Allah yang dekat? Dari mana kita tahu dia Allah yang dekat? Nah, yang pertama, dia adalah Allah yang turun ke dunia. Yaitu Yesus. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan Ibrani 4 ayat 15 mengatakan dia adalah imam besar kita yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dari sini kita dapat merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di samping itu juga hal yang lain yang dapat menjelaskan atau menggambarkan Allah yang imanen ini, Alkitab kita juga menjelaskan atau menulis karakteristik Allah itu seperti karakteristik manusia. Dalam bahasa teologi biasa kita sering menggunakan istilah antropomorfisme. Maksudnya adalah kita menjelaskan suatu objek dengan karakteristik manusia. Nah, Alkitab ingin menjelaskan karakteristik Allah tapi dengan menjelaskan karakteristik manusia itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, pada dasarnya Allah yang kita sembah itu roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang transenden tadi ya. Yohanes 4 ayat 24 juga mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang transenden, gitu ya. Karena Allah roh, maka Allah tidak memiliki karakteristik fisik secara manusia. Nah, namun demikian di dalam Alkitab menggunakan karakteristik manusia kepada Allah sebagai bahasa kiasan untuk memungkinkan manusia memahami Allah. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk jasmani, makhluk yang terbatas, yang untuk memahami hal-hal yang melampaui dunia fisik itu sulit. Nah, itu sebabnya Alkitab banyak sekali memakai gaya penulisan antropomorfisme itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat Alkitab menjelaskan dia Allah yang cemburu, gitu ya. Nah, pada dasarnya itu antropomorfisme, karakteristik manusia yang diberikan kepada Allah, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita dapat lebih mudah mengerti tentang Allah yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hanya saja akhirnya kita nggak boleh berat sebelah. Kita nggak boleh semata-mata hanya fokus kepada dia Allah yang imanen, Allah yang dekat. Jadi segala sesuatunya kita berpikir bahwasannya Allah itu seperti manusia, pikirannya, perasaannya seperti manusia biasa. Nah, itu yang tidak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus seimbang. Dia juga adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dimengerti, Allah yang benar-benar tidak dapat dijangkau secara pikiran manusia semata.
Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang maha tadi. Jadi jangan pernah kita berpikir, wah ketika kita menyembah Dia baru semakin mulialah Dia, semakin besarlah Dia. Enggak, dari sananya memang Dia Allah yang sudah mulia, Dia Allah yang maha dahsyat, Dia Allah yang maha besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau begitu, untuk apa kita memuliakan Tuhan? Untuk apa kita menyembah Tuhan? Nah, ini pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa dong kalau begitu kita menyembah Tuhan? Untuk apa kita memuliakan Tuhan? Tuhan tidak perlu kita muliakan, tetapi kita perlu memuliakan Tuhan. Tuhan tidak bertambah mulia ketika kita muliakan, tetapi kita rusak atau busuk atau mati dalam kepalsuan dan kemunafikan kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi pada dasarnya kenapa kita memuliakan Tuhan? Bukan agar Tuhan itu bertambah mulia, tetapi justru agar kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian di dalam Yohanes 17 ayat 22. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku." Nah, dari sini kita bisa tangkap untuk apa kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada dasarnya ketika kita memuliakan Tuhan, bukan agar Tuhan dipermuliakan, tetapi kita sendiri yang masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya adalah akhirnya Tuhan yang mempermuliakan kita. Tuhan mempermuliakan kita. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, dengan sendirinya Tuhan pun akan mempermuliakan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, dengan demikian Tuhan mempermuliakan kita. Jadi kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu agar kita memuliakan Dia, menyembah Dia. Kita yang perlu Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kebenaran ini menjadi suatu penyemangat bagi kita, menjadi suatu hal yang membangkitkan gairah kita untuk memuliakan Tuhan, bukan agar nama Tuhan semakin dimuliakan, bukan agar Dia semakin hebat, tetapi justru agar kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar lewat sharing pada saat ini, semua kita semakin dibangkitkan, semakin digairahkan untuk membesarkan atau menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Allah kita. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.